Ya, sudah saya rekam ya, Bapak Ibu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan nikmat, kesehatan dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi hari ini kita bisa bertemu melalui tatap muka, melalui virtual ya Bapak Ibu, karena adanya virus pandemi ini untuk melakukan sosialisasi TPM ASPD 2021 SD Negeri Surakarsan 2 Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Temu Lestari MPD yang sudah berkenan hadir di sosialisasi ini, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu orang tua, wali siswa kelas 6 SD Negeri Surakarsan 2 Yogyakarta, dan yang kami cintai dan kami banggakan siswa-siswi kelas 6 tahun 2021 yang akan melaksanakan ujian ASPD yang sebentar lagi akan kita lakukan bersama-sama. Marilah kita buka untuk acara sosialisasi TPM ASPD 2021 ini dengan membaca lafal basmalah untuk yang beragama Muslim dan selain beragama Muslim sesuai dengan keyakinan masing-masing. Marilah kita buka acara sosialisasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk agenda sosialisasi ASPD pada pagi hari ini akan saya bacakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembukaan. Tadi sudah. Yang kedua adalah sambutan kepala sekolah dan juga nanti ada informasi umum terkait dengan TPM ASPD 2021. Orang maksudnya rasa iki ya, rasa diketoknya ya. Selanjutnya ada sosialisasi TPM ASPD. Yang berikutnya ada lain-lain. Nah, di situ nanti bisa ditanya jawab kalau ada yang belum jelas, dan yang terakhir adalah penutup. Seperti itu acara pada pagi hari ini. Acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Temu Lestari MPD, dan juga nanti ada informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Temu Lestari MPD. Kepada beliau dipersilakan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Bapak Ibu yang saya hormati dan mungkin anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan anak-anak, tentunya di masa pandemi ini segala sesuatunya menjadi sulit untuk kita bertemu. Sampai anak-anak ya 1 tahun tidak pernah ketemu dengan Bapak Ibu guru. Nah, monggo nanti kesempatan untuk pertemuan pas ASPD dan juga TPM ini betul-betul nanti anak bisa hadir, karena sekolah 1 tahun istimewa untuk tahun ini hanya ketemu 6 hari untuk kegiatan pengambilan nilai. Nah, kegiatan itu nanti yang intinya itu pada saat ASPD nanti, yaitu setelah Lebaran 27 Mei. Tetapi sebelum itu, tanggal 20 besok itu hari Selasa ada kegiatan TPM. TPM itu kalau monggo anak-anak diharapkan untuk datang, wajib datang, ya, wajib datang, karena biar nanti pada saat pengambilan nilai
Saya ulangi ya, pada saat ASPD nanti itu kan yang resmi, yang mana itu nanti wajib ikut. Tetapi sebelumnya besok itu tanggal 20 hari Selasa, kemudian Rabu dan Kamis itu ada kegiatan TPM, di mana dalam TPM itu adalah siswa itu nanti berlatih untuk mengerjakan ASPD. Tadi sudah disetting persis seperti ASPD, tapi dengan keadaan yang pandemi seperti ini. Nah, anak-anak nanti diharapkan ya, untuk datang ke sekolah sesuai dengan jadwal. Nanti jadwal akan disampaikan oleh Pak Fajar. Kemudian jangan lupa untuk protokol kesehatan dilaksanakan. Jadi jangan lupa untuk pakai masker, jangan lupa. Nanti untuk cuci tangan dan lain sebagainya disiapkan di sekolah. Syukur-syukur anak-anak itu punya hand sanitizer yang pribadi, bawa dari rumah, kecil-kecil itu, jadi nanti bisa dipakai sendiri di dalam ruang kelas. Seandainya tidak, di sekolah juga disediakan. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa TPM dan ASPD ini sangat penting, karena nanti nilai ini akan digunakan untuk syarat seleksi masuk di SMP. Jadi kalau nanti putra Bapak Ibu tidak mempunyai nilai ASPD ini, tentu saja tidak bisa mengikuti seleksi masuk di SMP negeri, maksudnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak nanti juga mengerjakannya juga harus serius agar nanti bisa diterima di SMP yang kalian inginkan. Nah, berkaitan dengan ini, untuk kegiatan besok hari Selasa itu, anak-anak kalian berangkat dari rumah sudah dalam keadaan siap, pakaian tidak jadi masalah. Yang penting kalian memakai pakaian yang biasa kamu pakai untuk ke sekolah. Jadi tidak harus merah putih, tidak harus yang ini. Yang penting pakaian itu bisa untuk ke sekolah. Karena kalau saya mengharuskan merah putih atau ini, nanti jangan-jangan ada yang sudah nggak muat, nanti nggak mah jadi beban hanya karena pakaian, jangan. Jadi yang ini hari Selasa ini pakai merah putih, yang ini pakai batik, nggak masalah. Yang penting yang masih muat, pakai sepatu. Kemudian bawa alat tulis biasa, pensilnya 2B, stik, kemudian ballpoint. Dan nanti saat di sekolah, kalian tidak boleh saling pinjam. Karena apa? Kalau pinjam ini kan habis dipegang temennya. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus punyanya sendiri-sendiri. Ya, punyanya sendiri-sendiri. Dan nanti tekniknya anak-anak, kalian yang diantar Bapak Ibu ke sekolah, begitu diantar, yang mengantar juga harus pakai masker. Kalian juga pakai masker. Sampai di sekolah, nanti anak-anak cuci tangan, kemudian cek suhu. Yang boleh ikut adalah nanti anak-anak yang sehat. Jadi kalau anak-anak dicek dari depan kok sudah batuk, pilek, tidak boleh ikut. Jadi ke rumah saja, istirahat, nanti bisa ke puskesmas diperiksakan lebih. Nah, anak-anak yang tidak ikut tadi karena alasan sakit harus langsung memberikan surat pernyataan tidak ikut karena sakit, gitu ya. Yang tidak ikut harus ada surat pernyataan sakit, gitu. Yang ikut harus yang sehat. Jadi yang ke sekolah itu harus yang sehat, ya. Terus nanti setelah datang dicek suhu sama bu guru di sini, cuci tangan, tas kalian nanti di ruang khusus, kalian ke ruang masing-masing. Nanti ada 3 ruang anak-anak. Nanti Pak Fajar yang menjelaskan. Ada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Begitu datang, diantar, cek suhu, kemudian tas di karena di ruang nggak boleh bawa tas. Kalau bisa nggak usah bawa tas juga nggak apa-apa, yang penting bawa alat tulis saja. Ya, itu
nanti kalian langsung masuk kelas kalian, ruang kalian sendiri-sendiri, nanti sudah dibagi. Satu ruang hanya berisi 10 anak, jadi jaraknya jauh-jauh. Jadi jaraknya jauh-jauh. Setelah itu datang langsung duduk di tempatnya, tidak boleh pindah dari tempat duduk itu. Selesai, begitu selesai, anak juga gitu, anak-anak langsung pulang, tidak boleh ketemu dengan temannya dulu. Yang tidak dijemput nanti anak-anak pulang duluan, tapi diatur nanti dari sini satu-satu pulang duluan, biar tidak boleh. Yang dijemput nunggu di situ dulu sampai yang jemput datang. Begitu yang berdatang nanti ada yang dari bawah, Mbak Gendis dijemput, misalnya begitu. Mbak Gendis baru pulang. Kemudian Mas Fahri dijemput, Mas Fahri baru pulang. Begitu seterusnya. Jadi tidak ada kesempatan untuk anak-anak ngobrol-ngobrol. Begitu juga penjemput. Nah, harapan saya Bapak Ibu nanti penjemput, jemputnya jangan kesiangan, jangan molor-molor, tapi juga jangan meruput-meruput. Nanti jamnya ada dari Pak Wajar. Karena kalau meruput nanti malah jadi bapak ibunya yang penjemput nanti kumpul-kumpul di situ, nanti jadi masalah. Kalau terlalu siang juga kasihan anak-anak seperti itu. Nah, sebelum berangkat anak-anak yang harus disiapkan ya, karena ini puasa, diusahakan kesehatan tetap terjaga. Sahurnya yang bergizi, tambah minum susu biar agak sehat, minum susu ya. Kemudian makannya yang bergizi, yang banyak, jangan sampai tidak sahur. Tapi sahurnya juga terus tidak terlalu malam banget, jangan sahurnya jam 2, tidak, diusahakan sahurnya ya setengah 4, atau biar masih ada waktunya dengan mau TPM itu enggak begitu jauh. Kalau kemalaman kan nanti jauh ya. Dan jaga kesehatan anak-anak. Kemudian anak-anak untuk kegiatan itu ya, nanti tidak hanya itu saja yang perlu anak-anak siapkan, materi atau pelajaran apa saja yang sudah disampaikan Pak Ajar tolong dipelajari. Jadi betul-betul TPM besok kalian bisa tahu, oh saya sampai bisanya segini, berarti kalau saya nilainya segini saya harus mesti belajar lagi gitu ya. Untuk anak-anak ini ada beberapa anak yang sudah ikut, banyak yang ikut. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu wali murid yang sudah menyempatkan hari ini untuk mengikuti kegiatan ini ya, karena di mana harus bekerja, HP-nya harinya untuk bekerja, untuk ikut YUM, tetapi karena anak-anak kita itu adalah tabungan kita, jadi mau nggak mau tetap kita harus mengorbankan apa saja demi masa depan anak-anak kita ya Bapak Ibu. Kemudian ya Bapak Ibu, saya pesan ya, diusahakan sekali untuk nanti ASPD, coba nanti karena itu setelah Lebaran betul-betul anak disiapkan, anak-anak harus ikut semua, harus diingat karena ini syarat untuk mencari sekolahan. Jadi ini harus, jadi jangan sampai nanti setelah itu Pak saya nggak bisa mencari sekolah karena nggak punya ini nggak punya. Kalau seperti dulu namanya NEM, tapi ini sifatnya hanya untuk daerah saja. Jadi kalau dibandingkan dengan wilayah lain tidak sama, karena ini yang ada aja DIY. Jadi itu harus diikuti. Mohon dikondisikan yang rumahnya jauh juga segera. Ya Bapak Ibu, dari saya itu, nanti yang lain dilanjut oleh Pak Fajar ya, yang lebih detail lagi. Nanti setelah ini silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya bisa lewat WA, bisa langsung lewat Pak Fajar atau saya. Saya serahkan ke Pak Fajar, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Temu Lestari MPD yang sudah memberikan sambutan dan juga motivasi tadi untuk orang tua dan juga untuk siswa kelas 6 agar mempersiapkan TPM dan ASPD ini dengan baik. Terima kasih Bu Temu Lestari. Saya lanjutkan untuk
agenda berikutnya yaitu adalah sosialisasi TPM ASPD Bapak Ibu. Nah, kebetulan untuk sosialisasi ini akan saya sampaikan sendiri Bapak Ibu untuk terkait dengan TPM dan ASPD. Jadi saya mulai ya Bapak Ibu ya. Nanti apabila ada yang perlu dicatat atau ada tanggal-tanggal yang perlu dicatat, monggo bisa dicatat. Dan untuk tanggal-tanggalnya itu sebetulnya juga sudah saya print, sudah saya copy dan sudah saya berikan kepada putra-putri Bapak Ibu kemarin bersamaan dengan pengambilan lembar soal ujian praktek Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi ini tidak masalah. Saya ulang lagi untuk timeline-nya untuk agenda kita Bapak Ibu. Jadi untuk agenda kita ini jadi ada beberapa agenda Bapak Ibu. Yang pertama adalah sekarang adalah sosialisasi 16 April. Terus nanti di tanggal 20 April ada TPM 3 melalui tatap muka Bapak Ibu, itu baru pertama kali tetapi dengan benar-benar protokol kesehatan. Pembagian ruangan maksimal hanya untuk 10 siswa, jadi nanti ada 3 ruangan, nanti saya sampaikan di belakang. Terus di mulai tanggal 23 April nanti Bapak Ibu ada pendalaman materi, itu yang saya sampaikan kemarin, yaitu pendalaman materi nanti siswa-siswi akan belajar di sekolah tetapi berkelompok. Satu kloter atau satu kelompok yang datang itu maksimal hanya 5 orang. Nanti akan saya bagi untuk kelompok-kelompoknya. Tidak berdasar, nanti yang membagi saya sendiri, jadi tidak bisa nanti saya pengen dengan kelompok ini dan sebagainya. Karena nanti ada beberapa pertimbangan dalam saya membagi kelompok-kelompok tersebut, Bapak Ibu. Nah, itu nanti apabila ada waktu yang mendesak, pendalaman materi itu juga nanti bisa dilaksanakan di hari yang Sabtu itu harusnya libur, tapi kalau nanti mendesak dan tidak ada waktu dan siswa dan juga orang tua mengizinkan, maka nanti juga bisa dilaksanakan di hari tersebut. Tetapi apabila siswa ataupun orang tua tidak mengizinkan, ya tidak jadi dilaksanakan di hari Sabtu, seperti itu. Terus berikutnya ada latihan mandiri, ini untuk terakhir kali sebelum ASPD Bapak Ibu ya. Jadi nanti tanggal 17 dan 18 Mei setelah lebaran ini Bapak Ibu. Jadi setelah lebaran hari ke-1, 2, 3, 4, ya mungkin di hari kelimanya ini kurang lebih seperti itu sudah akan kita latihan mandiri Bapak Ibu. Jadi nanti mohon dikondisikan untuk siswa-siswinya apabila ada yang mudik atau apabila ada yang pulang kampung, jadi bisa dikondisikan bahwasanya di tanggal tersebut bisa sudah kembali ke Jogja atau di rumah yang di Jogja seperti itu untuk mengikuti latihan mandiri. Dan nanti juga ada kegiatan-kegiatan setelah Lebaran nanti untuk checking siswa dan lain sebagainya untuk nanti mengikuti ASPD di tanggal 24 Mei 2021 Bapak Ibu. Nah, itu adalah pestanya, pesta untuk kelas 6. Kenapa saya sebut pesta? Karena kalau ujian nanti tidak takutnya menakutkan. Jadi kalau pesta itu kan seneng-seneng ya seperti itu. Jadi walaupun kenapa kok seneng-seneng, karena susah-susahnya udah ada di belakang. Di 1 bulan sebelumnya ini kita akan belajar bersama, nanti berkelompok. Nah di sana kan sungguh-sungguh belajar, susah-susahnya di sana. Nah seneng-senengnya di pesta itu. Kenapa kok seneng? Karena sudah bisa mengerjakan dengan maksimal seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk persiapan TPM Ibu. Ini akan saya jelaskan untuk persiapan TPM. Jadi nanti ada jadwal, ada tata cara TPM ketiga,
Tadi baju atau pakaian sudah disampaikan oleh Bu Temu Lestari dan juga alat tulis jadi juga sudah disampaikan. Berarti saya hanya menyampaikan jadwal dan juga tata cara langkah-langkah mengikuti kegiatan TPM ketiga. Ini Bapak Ibu jadwalnya dilaksanakan tanggal 20, 21 dan 22 April Bapak Ibu ya. Ini mohon benar-benar dicermati Bapak Ibu untuk TPM ini. Untuk TPM hari Selasa tanggal 20 April itu adalah mapel bahasa Indonesia. Di hari Rabunya ada mapel matematika dan di hari Kamis ada mapel IPA. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tata caranya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini jadwalnya Bapak Ibu. Pukul 07.15 itu anak sudah hadir di sekolah. Dengan pakaian yang sopan, rapi, bersepatu. Tadi sudah disampaikan Bu Lestari bahwasanya pakaian yang sopan itu adalah pakaian seragam sekolah yang biasanya dipakai untuk di sekolah, tetapi bebas mau yang mana saja. Yang penting adalah yang cukup, yang masih muat dipakai oleh siswa kelas 6 yang notabene ini selama pandemi saya lihat semakin gemuk Bapak Ibu. Setiap hari Senin datang ke sekolah semakin gemuk. Nah, itu karena di rumah terus seperti itu. Yang kedua adalah siswa nanti setelah sampai di lokasi sekolah nanti akan tasnya itu pertama akan dicek suhunya oleh petugas. Ada Bu Trimarda dan ada Pak Ali, nanti dicek suhunya. Setelah dicek suhu, maka akan mencuci tangan di wastafel di depan dan juga menggunakan hand sanitizer Bapak Ibu. Setelah itu di depan kelas 2 maka ada petugas yang akan mengambil tas yang dibawa oleh siswa, nanti akan diserahkan dan cukup diambil alat tulis dan nanti juga sekolah akan memberikan map berisi juga alat tulis yaitu pensil, penghapus dan ballpoint. Tetapi siswa atau anak-anak juga boleh membawa dari rumah untuk cadangan, ya. Untuk cadangan diperbolehkan membawa. Seperti itu. Terus setelah itu nanti siswa akan diantarkan ke atas. Di posisi ruangannya ada di kelas 6, 5 dan 4, 3 ruangan yang kita gunakan. Di sana sudah ada nomor dan nama. Jadi nanti siswa akan duduk di tempat masing-masing. Setelah siswa duduk, maka siswa tidak boleh beranjak dari kursinya tersebut. Mungkin kalau pegel-pegel ya bisa berdiri sebentar terus duduk lagi, tetapi tidak boleh kemana-mana ke kursi yang lain atau menghampiri temannya, itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya. Jadi tetap ada di kursi untuk menjaga jarak dan menjaga penyebaran virus corona. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya pukul 07.30 pengawas akan masuk ke ruangan ya. Pengawas ruang akan masuk ke ruangan. Pengawas ini bukan guru Surakarsan tetapi dari guru lain sekolah Bapak Ibu. Jadi untuk TPM ini sudah yang mengawasi adalah guru lain sekolah. Jadi nanti mohon untuk benar-benar ditaati tata tertib TPM yang dibacakan oleh pengawas ya. Karena nanti yang mempunyai hak sepenuhnya untuk peserta itu adalah pengawas ruang. Jadi nanti jangan sembrono, jangan terus malah itu bukan guru Surakarsan malah dan sebagainya. Jangan seperti itu karena malah nanti bisa diminta lembar jawaban ataupun tidak diperbolehkan mengikuti TPM ya. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Nanti juga bisa disampaikan yang di sini orang tua bisa disampaikan kepada putra-putrinya. Terus nanti akan siswa dipandu mengisi identitas diri pada LJK. Ya, ini didampingi oleh pengawas.
Jadi nanti menuliskan nama, menuliskan nomor ujian. Nah, ini kemarin kita sudah ada praktek pada saat TPM yang pertama. Ada menuliskan nama dan ada menuliskan nomor ujian. Tetapi untuk nomor ujiannya besok ini adalah berbeda dengan nomor ujian yang kemarin. Tidak perlu dihafalkan karena besok akan diberikan kartu peserta yang di situ ada nomor ujian yang diisikan di LJK. Jadi tidak masalah, nanti itu langsung bisa disampaikan di ada kartunya, sudah ada nama dan juga nomor ujian. Nah, seperti itu. Terus nanti siswa menandatangani daftar hadir yang diedarkan oleh pengawas. Nah, kenapa tadi ada ballpoint di map sekolah yang sudah disediakan juga? Itu untuk ini. Jadi LJK itu semuanya dengan pensil 2B. Nah, ballpoint untuk apa, Pak? Ballpoint hanya untuk menandatangani daftar hadir, Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti disampaikan dan besok juga akan disampaikan oleh pengawas ruang. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya pukul 08.00. Kenapa tadi setengah jam itu untuk apa? Untuk berdoa, untuk daftar hadir, untuk identitas. Nah, pukul 08.00 ini bel berbunyi adalah tanda waktu mulai mengerjakan. Jadi yang tadi itu belum mengerjakan. Walaupun sudah mengisi nama dan sebagainya sudah selesai, ya terus diem. Tidak boleh mengerjakan. Anak-anak dilarang untuk membuka soal walaupun di situ sudah ada soal, tapi dilarang untuk membuka soal tersebut. Ya. Nah, itu. Terus jam 8 ini teng baru mengerjakan. Nah, apabila ada soal yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada pengawas dengan sopan ya. Dengan sopan, dengan baik, dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, mohon izin mau bertanya dan sebagainya, ya. Sopan santun dalam bertanya. Nanti setelah itu di pukul 09.20 ya, 09.20 ada bel berbunyi. Tidak usah khawatir itu bukan bel selesai, tetapi bel yang menandakan waktu tinggal 10 menit. Nah, jika waktu itu kalian belum selesai mengerjakan, bisa dikerjakan dengan cepat, ataupun kalau sudah tidak tahu jawabannya atau tidak ketemu, pastikan tetap semua di lembar jawab itu terjawab, tersilang. Kan besok disilang seperti kemarin ya, ditebal tapi yang tebal ya. Nah, itu sudah terjawab semuanya, sudah disilang semuanya. Jangan sampai ada yang kosong ya. Kemudian kalian cek ya, nanti putra-putrinya dimohon untuk mengecek lembar jawab komputernya tadi. Apa sudah tepat dengan jawaban yang diinginkan. Nah, ini untuk putra-putrinya nanti bisa disampaikan bahwasanya soal boleh dicoret-coret ya, soal boleh dicoret. Jadi bisa di situ disilang untuk jawaban yang ditentukan baru disalin ke LJK. Biar cocok. Jadi nanti pada saat mencocokkan di akhir kurang 10 menit gampang. Nomor 1 A, oh sudah benar A. Nomor 2 saya jawab tadi B, oh di sini sudah B. Jangan sampai ada yang sampai keliru. Di sini A, tetapi waktu memindah ke LJK di sini malah ditulis harusnya nomor 2 malah ditulis di nomor 3. Jangan sampai. Ya, seperti itu. Terus kemudian dicek lagi nama, nomor dan identitas lainnya tadi yang sudah ditulis di awal tadi juga dicek lagi. Jangan sampai ada yang salah. Karena kalau nanti nama salah atau nomor salah tidak masuk nilainya. Ya, seperti itu. Tuh. Untuk menuliskan nama yang panjang itu nanti bisa dituliskan nama yang awal, apabila tidak cukup bisa disingkat. Ya. Karena namanya ini panjang-panjang semuanya. Ada Mas Fahri, ada Mbak Nawang, itu kan panjang. Nah, nanti bisa disingkat. Ya.
Seperti itu. Terus nanti setelah itu jam 9.30 ada bel berbunyi lagi, itu adalah tanda untuk waktu mengerjakan sudah selesai. Nanti akan dipimpin berdoa oleh pengawas dan akan dipersilahkan keluar oleh pengawas. Tetapi tadi yang disampaikan Ibu Temu Lestari bahwasanya nanti yang keluar tetap akan dipantau, tidak bergerombol, nanti tetap sendiri-sendiri. Nanti ada jarak ya. Dan yang dijemput nanti ditunggu tetap di ruangan ujian. Nanti akan dipanggilkan oleh pengawas, guru pengawas ruang. Ada Pak Zam, ada Bu Nike, dan ada Bu Endang. Nanti akan dipanggil yang sudah dijemput. Seperti itu. Itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang terakhir, untuk selama TPM dan nanti ASPD, nanti di tanggal 24, 25, dan 27 untuk langkah-langkahnya sama. Seperti itu tadi. Ini nanti ada link lagi di grup, nanti akan saya beri link, ini karena waktunya sudah habis, akan saya beri link dan akan kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya untuk melihat denah ruangan dan tanya jawab. Seperti itu Bapak Ibu, saya cukupkan dulu, nanti akan saya beri link lagi, Bapak Ibu akan masuk lagi dengan mengeklik link yang ada di grup siswa ataupun grup orang tua. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih, saya tutup dulu, kita sambung di Zoom yang berikutnya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, langsung bisa masuk ke link Zoom berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.